Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam jantung saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Ya, itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai batas waktu tanggal 7, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya ya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Masih di bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri sobat, saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan deteksi tetap ada 12 zodiak ya. Ini yang perlu digarisbawahi temanya yaitu ada sesuatu hal yang akan mengejutkan kalian ya. Kira-kira intinya di situ sobat ya. Sekali lagi, ada sesuatu yang ada sesuatu yang itu akan membuat kalian terkejut. Intinya di situ ya. Entah itu nanti masalahnya itu entah masalah kejutan yang baik ya, entah itu masalah kejutan yang buruk ya, semua kita harus terima sobat ya. Ketika memang nantinya ada suatu kejutan yang baik bagi kita ya syukur, alhamdulillah, aminkan. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika nanti pembacanya itu mendapatkan sebuah kejutan yang kurang baik ataupun kejutan yang buruk, nah di situ kita harus cepat mengambil suatu solusi, mengambil suatu tindakan untuk segera kita perbaiki ataupun segera kita perbarui agar apa? Agar langkah ke depannya itu lebih baik, biar tidak semakin terpuruk. Kan di situ kuncinya ya. Ya, biar tidak bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas ya, general. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat seperti semua sahabat ruang batin yang sudah pernah konsul secara pribadi. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya dulu, tetap seperti biasa saya akan mengambil untuk getaran kartu ya. Next sobat ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat zodiaknya setelah Sagittarius. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Kita lihat Pisces ya, asmara dulu 3 hari ke depan. Pisces, ini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Four of Cup ya, itu ada 4 cup, ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang lagi istirahat di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu The Devil. Ini kenapa dengan Pisces ya, ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun Satan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces asmara ya. Ini kelihatannya mungkin dulu ataupun kemarin ya, khususnya sampai di 3 hari ke depan ya. Ini kelihatannya Pisces sedang ada suatu problem kalian gitu loh, sedang ada masalah. Bisa saja yang dulu ataupun kemarin kalian sempat baik-baik saja, bisa saja kalian dihantam masalah nantinya di 3 hari ke depan ya. Nah bisa saja ataupun mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang ada masalah dan itu pun belum terselesaikan hingga sampai 3 hari ke depan itu loh. Karena jelas kenapa saya mengatakan kalian ada masalah ataupun ada problem, karena kalau saya rasakan energi dari kalian yang mempunyai zodiak Pisces itu memang energinya berat gitu loh. Terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, ataupun dibikin letih baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan di sini. Ya, kalian sedang berusaha memikirkan sesuatu hal di sini agar bagaimana asmara itu bisa stabil gitu loh. Kalian sedang berpikir di sini karena kalian dihantam masalah di sini. Kira-kira seperti itu. Cuman saran saya di sini ya boleh Pisces itu berpikir ya. Ketika dihantam masalah, kalian itu boleh berpikir bagaimana cara mungkin untuk damai kembali, untuk bisa rujuk kembali ataupun bisa balikan kembali ketika memang saling berjauhan, bisa berdekatan lagi. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Ya, adanya saling pengertian. Memang entah kenapa di sini seperti apa ya, kalian kesulitan gitu loh, kalian kewalahan di sini, Pisces. Nah, seperti itu ya. Cuman saran saya di sini gini ya, mungkin ketika Pisces belum menemukan kesempurnaan dalam arti pencapaian kestabilan, harapan yang diinginkan ya tentang asmara yang baik, yang positif, yang damai dan lain-lain. Di sini Pisces kelihatannya apa ya, harap diredam dulu lah. Kira-kira seperti itu. Mungkin gini, ketika kalian ada masalah itu ya mungkin kalian harus berhenti sejenak gitu loh. Mungkin kasih kesempatan biar apa? Biar suasana itu dingin. Nah, ketika mungkin kalian ada problem ya alangkah baiknya apa ya? Ya kalau saya mengatakan saling diam dulu untuk sementara ya tidak masalah gitu loh sobat. Sebab apa? Ketika suasana itu emosi terkadang itu makin emosi ketika apa ya? Sama-sama tidak mau mengalah. Nah gitu loh. Maksud saya itu diam sejenak itu untuk mengalah gitu loh, untuk mungkin mendinginkan suasana. Nah, habis itu lanjutkan komunikasi lagi. Nah, kan seperti itu ya sobat ya. Terus konfirmasi kalian sama kartu The Devil. Nah, ini yang menyebabkan bahwa asmara kalian itu terlihat kurang akur gitu loh. Adanya suatu problem. Ini tidak bisa dibohongi The Devil. Artinya kalian ada tembakan dari orang-orang toksik gitu loh. Susah untuk mencapai kestabilan di sini. Ini energinya cukup kuat, cukup panas ya. Makanya kalian adanya suatu timbul godaan-godaan ya. Seperti itu ya. Harap berhati-hati Pisces ya kalau bisa dinetral, karena energi The Devil ini energi yang sangat jahat sekali, bisa berpengaruh sama semuanya gitu loh. Kita lanjut untuk masalah kerjaan ataupun karir dulu. Ini kartu utama Pisces menyebut petunjuk Ace of Cup. Tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya seperti ada merpati yang mau masuk. Dikonfirmasi sama kartu The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari kalian ya yang mempunyai zodiak Pisces. Kartu utama muncul petunjuk Ace of Cup. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya. Bisa dikatakan bahwa apa yang diinginkan zodiak Pisces ini insya Allah akan bisa terrealisasi gitu loh. Mungkin Pisces ketika Pisces berharap bisa pengejaran target, ini contoh ya, terwujudnya harapan impian apalagi keberhasilan kesuksesan. Ini kelihatannya ada peluang besar di sini Pisces. Terus ada peluang besar gitu loh. Kenapa saya mengatakan ada peluang besar akan adanya suatu pencapaian hal yang kalian inginkan ya di faktor pekerjaan ataupun karir apapun itu, karena kalian juga didukung sama kartu The Empress gitu loh. Artinya juga di sini menandakan bahwa akan adanya suatu kesuburan yang akan kalian dapatkan di sini. Ini mantap sekali ya untuk energi dari zodiak Pisces tentang apa asmara, maaf tentang pekerjaan ataupun karir ya.
Ini energinya cukup luar biasa. Jadi sekali lagi, insya Allah 3 hari ke depan apapun yang diharapkan Pisces untuk masalah pekerjaan akan ada suatu peningkatan di sini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat untuk faktor keuangan dulu. Di sini kartu utama muncul Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu Death. Ini prajurit tengkorak naik kuda putih ya, sama-sama naik kuda, cuman ini Death ya. Melangkai mayat ini ya. Ini kalau saya tangkap energi dari deck Pisces tentang keuangan di sini Knight of Cup. Artinya di sini ya deck Pisces itu berharap adanya suatu kestabilan. Jadi kalian itu terkadang sering memikir ya, gitu loh. Dan sering istilahnya itu memunculkan sebuah ide untuk bisa melangkah ke depan nantinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika mungkin kalian terdesak masalah keuangan. Nah, ada juga loh di sini ya, yang mungkin keuangan kalian itu masih bersahabat. Cuman kalian ya juga bingung, bingungnya apa? Uang ada, uang bersahabat kok masih bingung. Nah, kalian itu bingung sahabat gitu loh. Intinya saya ini ketika memegang uang, ya, bagaimana caranya agar tidak cepat habis? Bagaimana caranya mungkin akan ada suatu perkembangan-perkembangan. Nah, kira-kira seperti itu, sobat. Jadi semoga bisa dimengerti ya. Jadi energi basis terkesan di sini ada residual energi ya, gitu loh. Bisa bisa saja energi yang pertama kalian berharap akan adanya suatu kestabilan, mungkin kelancaran rezeki, pemasukan keuangan. Nah, faktor kedua bisa saja di sini keuangan kalian itu ada, cuman kalian itu bingung gitu loh. Ya, istilahnya itu kalian harus kalian harus mampu mengontrol masalah pemasukan dan pengeluaran. Dan kalian menginginkan adanya suatu penambahan keuangan di sini. Seperti itu ya. Nah, di kartu-kartu mengatakan di sini ada debt. Artinya debt di sini harus berhati-hati ya, Pisces ya. Bisa saja di sini akan ada suatu kejutan-kejutan yang mendadak buat kalian. Ya, khususnya di 3 hari ke depan. Bisa saja ini kalian akan dihantam sebuah rezeki, bisa saja ini kalian akan dirugikan, malah akan adanya suatu pengeluaran yang tak terduga. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus berhati-hati energi dari Pisces karena muncul debt. Karena terlihat debt ini bahwa kalian sedang ada masalah di faktor keuangan ini. Komunitas terbesar Pisces ya. Kalian sedang bermasalah di faktor keuangan di sini, tidak bisa dipungkiri. Nah, gitu loh. Tinggal kalian bagaimana untuk bisa tetap berani melangkah maju ketika keuangan kalian itu belum lancar, rezeki kalian belum lancar, gitu loh. Selesaikan masalah. Jangan diam ataupun stuck. Biar tidak tambah parah, sobat. Gitu loh. Ya. Karena di sini jelas ya, Pisces ditembak adanya the devil sama death gitu loh. Ada yang sebagian terkena di asmara, ada yang sebagian tertembak di faktor keuangan. Seperti itu. Jadi kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat merasakan hal yang baik tentang asmara dan keuangan. Di sini akan seiring berjalannya waktu akan semakin menurun, sobat, gitu loh. Karena berhati-hati Pisces kalau bisa di netral ya, kan tembakan kalian kuat. Di sini ada the devil, ya, di sini ada death. Ini tidak main-main, ini akan berpengaruh ya di pekerjaan kalian semula baik, tiba-tiba anjlok nanti. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ya, di sini kelihatannya kalau asmara sih, apakah ada kejutan ini untuk Pisces ya? Ini kelihatannya arah berhati-hati Pisces ya. Mungkin kalian yang sedang damai, sedang baik-baik saja, khususnya di 3 hari ke depan, kalian akan terhantam masalah di sini Pisces. Ya, seperti itu. Jadi harus berhati-hati karena ada suatu muncul energi toksik, energi black magic yang sedang menembak kalian. Ya, dari orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Di sini akan banyak keruwetan, akan banyak problem, akan banyak kekecewaan ya, situasi yang memanas. Kira-kira seperti itu, banyak godaan. Harus berhati-hati ya. Kalau bisa di netral ini basis ini. Untuk masalah pekerjaan setelah saya deteksi secara penerawangan di sini basis masih cukup aman, masih cukup bisa terkendali sih. Kalau masalah pekerjaan ini benar-benar luar biasa ya basis ya. Mungkin akan ada suatu peningkatan karir di sini. Seperti itu ya. Yang jelas akan adanya suatu perubahan insya Allah yang nantinya akan kalian rasakan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk di faktor keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan juga di sini ini 50-50 ya, ada basis yang sebagian diuntungkan, yang 50%, yang 50% lagi kelihatannya di 3 hari ke depan ada yang dirugikan seputar keuangan di sini, sobat, gitu loh. Bisa saja ada suatu tiba-tiba macet, tiba-tiba syarat rezeki kalian,
mungkin akan ada suatu pengeluaran yang tak terduga itu akan lebih besar buat kalian. Intinya merugikan kalian, gitu loh. Nah, yang 50% lagi seperti yang saya katakan barusan di sini, bisa saja kalian akan ada suatu perubahan tapi baik gitu sobat. Kalian akan dihantam sebuah keresikan-keresikan ya. Tiba-tiba ada suatu keuangan yang masuk entah dari mana datangnya. Kira-kira seperti itu ya. Cuman saran saya harus dinetral ya untuk PSIS ya, biar apa? Biar tidak merambat kemana-mana di sini, gitu loh. Karena ini sudah ada tanda-tanda di faktor keuangan, kalian akan ada suatu apa ya, kebingungan kuat di sini gitu loh. Kebingungan, akan ada kekacauan, akan ada penurunan karena efek dari tembakan di asmara sobat, gitu loh. Itu akan merambat itu, gitu. Seperti itu ya PSIS ya. Jadi ketika kalian merasakan kok asmara saya tiba-tiba memburuk ya, apalagi yang dulu sampai kemarin ini belum terselesaikan. Di 3 hari ke depan makin parah. Sama di keuangan. Kok tiba-tiba keuangan saya memburuk, mungkin dulu ataupun kemarin belum stabil, di 3 hari ke depan masih saja makin minus. Nah itu kalau bisa segera dinetral sobat ya. Karena kalian tertembak jelas di sini, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Kali ini pasti harus waspada. Seperti itu ya. Agar tidak semakin menurun ke langkah selanjutnya seperti itu. Oke ya untuk sahabat PSIS ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Loh, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan bersifat general, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah, apalagi ini di luar logika sobat, kalau bisa segera atasi, jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan, nanti akan hancur-hancuran habis-habisan gitu. Karena sudah banyak yang seperti itu, ujung-ujungnya ya mereka meminta adanya suatu pembukaan aura. Kan seperti itu sobat ya. Bagaimana cara untuk menanggulangi? Karena ini kan bersifat di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan lancar masuk di dalam kehidupan kita sobat. Kenapa seperti itu? Tuh, karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu usaha ikhtiar ya. Dan kita harus yakin bahwa nasib akan berubah baik setelah kita usaha dan ikhtiar. Di situ kuncinya sahabatnya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat PSIS, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat PSIS. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.